Dari Pak Kasdi Sidik. Ustadz, bagaimana jika ada orang memakai uang anak yatim dan beliau tidak bilang ke anak yatim tersebut, tapi beberapa bulan berikutnya tapi diganti dari Pak Boy, dari Win. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan, alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka mau makan dalam perut mereka itu api neraka jahanam. Iya Pak Ustadz, tapi dipakainya sebentar, habis itu nanti dibayarnya lagi. Ini harta anak yatim. Bagaimana dia bisa berpindah tangan? Satu, jual beli. Ku beli uangmu ini dengan tunai. Dua, pinjam. Aku pinjam, ku bayar sampai tanggal sekian. Tiga, gadai. Ini surat BPKB, notaris surat tanahku, ku pakai. Pinjam, beli, gadai. Atau hibah. Kata anak yatim itu, ambil ini Pak, aku hibahkan untuk bapak, karena aku anak yatim yang kaya, harta warisan bapakku aja tak habis-habis 7 keturunan. Bisa. Nah sekarang bagaimana harta anak yatim itu bisa berpindah ke tanganmu? Beli? Tidak. Hibah? Tidak. Gadai? Tidak. Wasiat? Tidak. Pinjam? Tidak. Apa namanya? Mencuri. Mencuri itu namanya. Walaupun nanti dibayar juga, mana bisa? Ada akadnya. Yang membedakan dalam Islam ini adalah akad. Maaf, beribu maaf. Prostitusi dengan nikah tak ada bedanya. Di mana letak bedanya? Akad itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Hai Abdul Rashid. Ya, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apa kata saksi? Sah. Akad itu yang membedakan yang halal. Pak Fahrul Razi, Ustadz, apakah Dajjal akan menghasut manusia sampai memasuki rumah-rumah manusia? Atau hanya yang berkeliaran di luar rumah saja? Dajjal masuk tidak hanya ke rumah, tidak hanya ke kamar, tapi masuk sampai ke hati. Oleh sebab itu jagalah hati kita. Karena ada orang yang tidak keluar rumah tapi menyaksikan action Dajjal, terpukau dia. Datang Dajjal. Dajjal menunjuk bumi, ya ardu umbuti, wahai bumi tumbuhkan tanaman. Tanah yang kering kerontang menumbuhkan tanaman hijau. Dajjal menunjuk langit, ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan. Turun hujan di saat kemarau panjang. Dajjal datang kepada mayat, ya mayat qom, wahai mayat tegak berdiri. Dajjal tegak, mayat tegak berdiri. Lalu orang menyangka dia adalah Al-Masih. Ternyata dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal artinya KW, palsu. Dan sebab itu kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, adha'alahu min nur ma bainal jumu'ataini, hari Jumat, malam Jumat, sore Jumat, pagi Jumat, Allah akan jaga dia sampai Jumat berikutnya. Hafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi untuk menjaga daripada Dajjal. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apa boleh seorang ibu membantu anaknya mengqadha puasa karena sudah mau masuk Ramadan belum selesai mengqadha puasa? Orang hidup tidak ada mentransfer amal. Anaknya punya hutang puasa 20 hari karena hamil atau menyusukan anak. Lalu kemudian ibunya kasihan, puasa kau 20, emak 10, kau 10. Tak bisa. Yang bisa itu adalah kalau emaknya meninggal dunia, punya hutang puasa, anaknya berpuasa. Man mata, siapa yang mati meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa. Ibu bisa berpuasa untuk anak, karena kalau anak ibu meninggal, ibu dapat harta warisan. Maka anak ibu meninggal, ada utang puasa, maka ibu laksanakan puasa untuk almarhum. Bisa.
setelah meninggal. Adapun hidup tidak. Bagaimana caranya meningkatkan iman, takwa kepada Allah? Terkadang iman ini naik turun dari muadi Sitorus. Sitorus ini istiqomah karena dia terus saja Sitorus. Jadi Imam Muslim membuat satu bab dalam kitab Sahih Muslim, al-imanu yazid wa yanqus. Imam terus bertambah dan ada yang kurang. Kapan dia bertambah? Yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan. Berkumpul bersama orang taat dalam sebuah ketaatan, salat, zikir, baca Quran, di tempat majelis taat, iman nambah. Kapan dia berkurang? Wa yanqusu bil ma'siyah, dia akan berkurang dengan maksiat. Maka kalau punya grup WhatsApp, coba perhatikan grup. Ada berapa grup di handphone? 10 grup. Grup mana yang membuat kita taat? Grup mana yang membuat kita maksiat? Grup yang membuat maksiat, out, cabut, resign. Mau tidak mau, hidup singkat. Nggak tahu kita kapan mati. Di kantor, punya komunitas kawan-kawan yang pecinta. Kalau ngumpul masyarakat, kalau ngumpul, kira-kira ustadz apa yang kita undang nanti kajian sore Kamis, sore. Nanti kira-kira hari Sabtu, hari Ahad kita buat program tabligh akbar apa. Nanti subuh Ahad kita subuhan di masjid mana, dengan biker subuhan, dengan komunitas hijrah. Kalau membuat taat, lanjutkan. Kalau buat maksiat, stop. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati. Pak Ustaz, gimana cara mendidik anak di zaman modern ini dengan lingkungan gadget yang membawa pengaruh negatif, sedangkan anak sangat susah untuk dibatasi memegang gadget? Pertama, ibu jangan sampai tidak tahu password gadget anaknya. Tidak ada itu umur 18 tahun tulis di pintu, lalu kemudian dia berkata, excuse me, izinkan. Memang betul kita ngetuk pintu karena takut mungkin terbuka auratnya. Tapi kalau sampai dia punya privasi, boleh membawa pacarnya, saya sudah 18 tahun, terserah saya, jangan ikut, jangan masuk privasi saya, itu bukan pendidikan Islam. Itu orang barat punya kerja. Kita man ala thalatha banatin, membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan pendidikan yang islami, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Dalam Islam pendidikan itu bukan 18 tahun, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, jadi beri gadget, tapi gadget untuk komunikasi. Boleh ada tontonan, tapi sekaligus tuntunan. Channel YouTube apa yang kamu lihat? Siapa? Di sekolah juga, sekolahnya yang mengarahkan dia kepada akhlakul karimah, menutup aurat. Maka pilihlah sekolah, lihat kurikulumnya, berapa pelajaran agamanya, bagaimana guru-gurunya di sekolah. Kalau gurunya mengajak party, gurunya tidak berhijab, gurunya juga pacaran, gimana anak-anak kita? Seorang bapak tidak akan mungkin melepas istrinya yang sedang hamil ke bidan yang tidak jelas sekolahnya. Dia pasti akan cari bidan berijazah, karena dia takut nyawa istrinya melayang dan nyawa anaknya melayang. Bagaimana mungkin seorang ayah dan ibu bisa melepas pendidikan anaknya? Ini bukan nyawa, lebih daripada nyawa, karena nyawa habis mati, selesai. Tapi ini bagaimana kehidupan dia setelah mati, di alam kubur, di alam yaumil ba'si, hari berbangkit, di titian siratal mustaqim menuju surga Allah. Bagaimana dia lepaskan anaknya ke guru yang akidahnya tidak benar, tidak mendidik anak ke jalan Allah SWT. Padahal guru adalah digugu dan ditiru. Kenapa penekanan sekolah begitu penting? Karena anak lebih lama di sekolah daripada di rumah. Nanti setelah pulang ke rumah, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 5 jam itu kontrol orang tua. Selebihnya dia di luar. Maka kalau di sekolah tidak ketat, dia akan cabut, dia akan pergi ke mall, jilbab dia buka, dia masuk ke tas, dia ngelem. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi kita. Apakah orang tua dari anak yang hafal Quran itu pilihan Allah?
Itu pembahasan kitab stasiun keberapa kemarin itu? Murad, iradah, diinginkan Allah, dipilih Allah. Wahai bapak-bapak yang anaknya hafal Quran, ibu-ibu yang mengandung anaknya hafal Quran, jangan kau pandang bahwa itu amalmu. Wow, kalau bukan saya yang mendidiknya itu kemarin, nanti datang ujubmu, diuji Allah engkau. Maka katakanlah, inilah pilihan Allah. Karena ada kudrat dan iradah Allah lah, maka bisa. Bagaimana cara memantaskan diri menjadi orang tua anak-anak penghafal Quran? Berusaha. Kita tak sanggup mendidik dia di rumah karena kita tak mampu, masukkan ke pondok tahfiz, masukkan ke rumah tahfiz. Di usia-usia emas, SD, SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, nanti kalau udah kuliah berat kepalanya, udah banyak mata pelajaran. Bagaimana jika wanita sedang haid membaca ayat Quran tapi tidak memegang Quran? Perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membawa Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh puasa. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada pengecualian. Pertama, kalau dia seorang guru di sekolah, maka dia boleh mengajarkan ayat Quran dengan baca putus-putus. Besok ngajar di kelas ayatnya tentang puasa. Anak-anak, kita sedang merenung tafsir tadabbur ayat puasa. Ya, ikut ibu. Ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikum siam boleh. Yang kedua, kalau dia hafal Quran, dia mesti ulang satu hari 2 juz. Kalau tidak ulang 2 juz, hafalannya hilang. Perempuan yang berarti kalau dia masa menstruasi 7 hari tidak baca Quran, hilang 14 juz atau tidak lancar, maka dia boleh ulang hafalannya an zahri qalbin, bacanya dalam hati, diam aja, sedang mengulang hafalan. Begitu menurut mazhab Maliki. Wallahu a'lam. Saya ingin tanya, biasanya seorang laki-laki muslim memilih wanita solihah. Kalau saya tidak, saya justru ingin mendapatkan wanita yang biasa-biasa saja dan ingin membimbingnya. Tentu tidak sama semua orang. Ada seorang namanya Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi. Tentu orang selevel dia, ulama besar. Kalau kita pernah mendengar ada namanya IIU, International Islamic University, 2 di dunia, 1 di Islamabad, 1 di Malaysia. Itu adalah ide dari Ismail Raji Al-Faruqi. Nah, dia sama seperti adinda kita. Dia tidak mau nikah dengan perempuan biasa. Dia berdebat dengan orang Yahudi. Dia orang Palestina. Palestina dijajah Yahudi. Berdebat dia dengan perempuan Yahudi. Kalah perempuan itu, masuk Islam, nikah dengan. Tapi kalau tidak selevel Ismail Raji Al-Faruqi, cuman selevel Ismail pengurus masjid dekat rumah saya, jangan sampai 2 kali kerja. Karena kamu kerja cari nafkah, kerja cari makan, sampai rumah kerja lagi mendidik dia. Carilah perempuan yang santriwati, yang hafal Quran, yang mengerti, yang sabar, tidak ada duit sabar, sehingga bebanmu ringan. Tapi kalau selevel engkau dengan Ismail Raji Al-Faruqi, kau carilah Yahudi yang perlu berdebat, kau debat, kalah dia, menikah kau dengan. Ukurlah iman, ukur ilmu, ukur kemampuan. Saya simpan di deposito, ada bunganya, sedangkan bunganya tak boleh diambil. Jadi uang yang kita dapatkan itu sebagusnya kemana Pak Ustadz? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi, diterjemahkan dalam buku namanya Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Menabung di bank konvensional,
Karena di kampung dia tak ada Bank Riau Kepri Syariah. Terpaksa menabung di bank konvensional. Karena kalau diletakkan di bawah bantal, hilang. Saya khawatir kalau diletakkan bawah bantal, Pak Ustadz. Kau khawatir pencuri? Tidak. Jadi siapa yang kau takut? Bini saya. Bang, duit apa nih bang? Duit sial. Kenapa duit sial? Udah kusembunyikan, kau dapat juga. Jadi duit tadi terpaksalah diletakkannya di bank konvensional. Tentu ada bunganya. Apa hukum mengambil bunganya itu? Haram. Kalau begitu dicampakkan ke laut, tak boleh. Karena tak boleh membuang duit. Haram juga hukumnya. Jadi bagaimana caranya? Kata Syekh Yusuf Qaradawi, dipakai untuk masalih ammah, kemaslahatan umum. Apa itu? Masjid, fakir miskin, anak yatim, panti jompo, pondok pesantren. Tapi ada juga pondok pesantren yang tak mau menerima duit ini karena kata dia subhat. Di antaranya pondok pesantren tahfiz Quran Buya Yahya. Nah, itu dia kasih tahu, duit-duit yang dari bank jangan. Aku tak mau anak muridku ini gelap otaknya, tak bisa menghafal Quran, gelap dia. Asal ditengoknya Quran tuh gelap aja. Gara-gara makan subhat, makan Arab. Ini kata Syekh Yusuf Qaradawi. Saya Abdul Somad, fakir ilmu, tak ada ilmu. Saya hanya menyampaikan fatwa-fatwa ulama saja. Saya baca, saya sampaikan. Saya dengar, saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang buruk dari hamba Allah yang dhaif. Saya pecinta burung. Dan ada beberapa burung yang saya pelihara. Bagaimana agar hobi memelihara burung ini tetap tidak berdosa? Pertama, buat sangkarnya agak besar sedikit. Karena yang sangkar kecil itu tak bisa dia mengepakkan sayapnya, tak bisa dia terbang. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri, begitu dilepaskan, tak terbang dia. Tak bisa dia terbang. Memang dia makan bisa berkicau, tapi tak bisa. Buat sangkar agak besar sedikit. Yang kedua, buat dia berpasang-pasangan. Kalau perlu 1 jantan, 4 betina. Biar ganti-ganti dia. Masa dari dulu makan lontong sayur terus gitu dia. Kemudian setelah itu makanannya jangan sampai. Ingat hadis tentang seorang yang ahli ibadah memelihara kucing, tak dikasihnya makan, masuk neraka. Lihat hadis tentang seorang wanita tunasusila memberi makan seekor anjing, mendapatkan syafaat. Oleh sebab itu, maka jangan sampai dia tak makan, minumnya perhatikan. Nah, kalau cukup syarat itu baik. Boleh miara burung nih, boleh. Ada sahabat Nabi miara burung, apa kata Nabi? Ya Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Nughair burung pipit. Itu dalil boleh memelihara burung. Boleh, hukumnya mubah, tapi jangan kau siksa. Kalau burung itu makanannya daging, kau kasihlah daging. Ada burung elang, burung Raja Wali, kepaknya besar, buat sangkarnya besar. Dia makannya daging, kau kasih daging. Udah jelas burung itu burung makan daging, dikasih roti. Bayangkanlah biasa makan nasi uduk, dikasih. Salam dari komunitas GCM Karimun. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa hukumnya jika seorang itu melakukan maksiat, tapi dia tahu bahwa maksiat itu haram, fasik? Mulutnya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya tidak berkata, maka dia munafik. Lain di bibir, lain di hati. Judul lagu. Ada lagunya tuh. Saya di Masjid Esgan, kalau di Tanah Lapang saya nyanyikan. Lain di mulut, lain di hati, munafik. Orang yang berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tidak mau beramal, maka dia fasik. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Maka orang yang fasik itu disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu itu haram, dibuatnya juga. Dibuatnya juga. Fasik, 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 fasik. Jauh daripada hidayah Allah. Mudah-mudahan yang berbuat dosa selesai pengajian ini langsung mandi taubat. Balik dari sini mandi taubat. Mandi taubat itu macam mana Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib itu macam mana Pak Ustaz? Hah? Tak tahu kau mandi wajib? Anak udah 5. Basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau mandi wajib ni mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserahlah.
Kalau kau salto, kaki duluan. Salto apa pula kaki duluan? Kepala duluan. Boleh mandi wajib di kolam renang Pak Ustaz? Boleh. Di laut Pak Ustaz? Mantap. Pergi mandi tobat kau ke laut. Bukan cuma dosa hilang. Kalau sampai ke tengah kau hilang sekalian. Habis mandi taubat, solat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu banyak-banyak beristighfar. Wallahi demi Allah, inilah astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar dan bertobat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang dijamin masuk surga, taubatnya, istighfarnya 100 kali sehari semalam. Kita istighfar 3 kali. Halo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ustaz Abdul Somad, saya nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Mohon bantuan Ustaz untuk menyampaikan sedikit tentang zakat profesi. Jangankan sedikit, banyak pun jadi. Zakat yang paling tinggi pendapatannya selama saya berceramah, penduduknya 175.000. Penduduknya 175.000. Zakatnya 18 miliar. Banyak apa sedikit? 18 miliar tuh kalau kita belikan cincau. Oh, gembong kita. Berenang kita. Rakyatnya cuma 175.000. Tapi zakatnya 18 miliar. Namanya Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Sukunya Bugis, mayoritas Bugis, orang-orang kaya Bugis. 18 miliar zakat. Saya tanya Tuan Guru bagaimana bisa masyarakat ini disadarkan 18 miliar? Ada teladan. Jangan kita menyuruh orang bayar zakat tapi kita tak berzakat. Oh, yang paling pertama teladan ternyata. Setelah itu rakyat ini disadarkan, bayar zakat, tolong fakir miskin, anak yatim, keluarkan zakat. Gaji 2,5%. Profesor Dr. Muhammad Farid Wajdi dari Al-Azhar Mesir dari tahun 1971 sampai 1985. Pulang dari Al-Azhar, ketua Basnas. Nah ini. Yang paling banyak zakat ini dari PNS, dari guru, dari pegawai. Habis itu baru petani, nelayan, bisnismen membayar zakat. 85 gram emas. 85 gram emas kalau sekarang 42.500.000 dibagi 12. Kalau begitu satu bulan 3,6. Siapa saja yang berpendapatan 3,6 maka kemudian dipotong 2,5%. Tapi Ustadz, kata Profesor Dr. Farid Wajdi yang alumni Azhar ini, Ustadz Somad, sehebat apapun kita menyampaikan zakat, kalau tidak ada motivasi dari pejabat, bupati, DPR, omong kosong, ceramah tak laku Pak Ustadz, bebuih mulut kita, bayarlah zakat, naik ke atas mimbar, bayarlah zakat. Jamaah tidur. Tapi bupati tak perlu dia berteriak, pelan aja, bayar zakat ya. Kalau kami tak mau Pak, siap-siaplah kalian. Dikit aja. Buat matre 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini pegawai. Pas cerita zakat tiba-tiba rusak nih. Ada sabotase nampaknya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini pegawai kabupaten. Kalau saya tidak membayar zakat, maka saya siap dicampakkan ke pulau yang paling jauh dekat dataran Tiongkok. Tidak ada cara lain menyelamatkan umat ini kecuali dengan aturan. Awalnya keterpaksaan. Apa kata pepatah Melayu? Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa dia bayar zakat, insya Allah kita selamatkan masyarakat ini. Bagaimana kalau kita kerja di Karimun, bayar zakatnya di luar Karimun? Tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya di negeri itu, diberikan kepada fakir miskin di negeri itu. Cari makan di Karimun, bayar zakat di kampung. Apa maksudnya ini bro? Pak Ustadz, di kampung saya banyak orang susah, pakai prosentase lah.
75% di Karimun, yang 25% di kampung halaman. Jangan kau bawa semua di kampung, habis itu kau cari makan di sini ada fakir miskin. Makanya bayar zakat itu ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, supaya diatur terus. Waktu saya sosialisasi di Kampar, Kabupaten Kampar Riau, bayarlah zakat ke Basnas. Datang satu bapak-bapak, Pak Ustadz, kalau saya bayar ke Basnas, tetangga saya tak dapat, keluarga saya tak dapat, orang kampung saya tak dapat, maka saya tak mau bayar ke Basnas. Kebetulan orang Basnas ada di situ. Ada ketua Basnas di situ. Pak Basnas, tolong jelaskan. Ditanyanya, ente berapa kasih keluarga zakat? 500.000. Serahkan harta ente ke Basnas, kami kasih 1 juta. Terdiam dia. Makanya kita buat daftar. Saya mau bayar ke Basnas, tapi saya selama ini ada tanggungan, ada tetangga saya, ada keluarga dekat saya. Kalau kalian mau bayarkan ini, maka saya serahkan. Insya Allah bersatu kita lebih besar. Zakat ini sama macam lidi. 1 batang lidi, apa yang bisa dibuat? Tapi kalau 1 sapu lidi yang besar, maka insya Allah jangankan fakir miskin, semuanya akan hilang. Seperti yang pernah dilakukan pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Son'a, Yaman, ke Darul Bayda, Maroko, 8 negara, berjalan kaki dari Son'a, Yaman, ke Darul Bayda, Maghribi, dari Asia ke Afrika, takkan ada fakir miskin. Dengan apa? Dengan segenggam kekuasaan, Basnas ditopang dengan perda, peraturan daerah yang dibuat DPR, disupport oleh bupati, kepala daerah, alim ulama menebarkannya, men-share-nya melalui ceramah dan khutbah. Selamatlah negeri ini daripada kristenisasi, daripada rentenir, daripada riba. Kenapa? Tertolonglah dengan ekonomi umat dengan zakat. Apa hukumnya seorang ikhwan dan seorang akhwat saling chat dengan tujuan ta'aruf? Ta'aruf itu 4 orang. Ada laki-laki didampingi keluarga laki-laki, ada perempuan didampingi keluarga perempuan. Tak boleh berdua-duaan dengan tak mahram. Lalu kemudian ditanyanya, mau kau nikah sama dia? Ku tengok dulu mukanya ya Ustaz. Kemarin ku tengok waktu keluar dari masjid, waktu di Karimun itu putih. Rupanya matahari belum terbit. Tak jadilah Pak Ustaz. Batal. Pas dilihatnya cocok, sempurna. Putihnya sesuai Pak Ustaz. Rupanya pas senyum, gigi berkawat. Tak jadi. Batal. Sesuai kata Nabi SAW, pandanglah wajahnya. Kenapa? Li'annahu ajdaru, karena itu lebih menguatkan hatimu untuk menikahinya. Yang boleh tengok itu 2 saja, wajah sama tapak tangan. Apa guna tapak tangan ditengok pada zaman Nabi? Karena dengan tapak tangan itu bisa diketahui apakah dia perempuan merdeka atau budak hamba sahaya. Kalau hamba sahaya kasar tangannya, siap kau tidak menerimanya. Oleh sebab itu kalau sudah siap, istikharah, ma khaba man istakhara wa ma nalima man istasyara. Tidak akan sia-sia orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang mendengar pendapat orang lain. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bukan melalui chat berdua. Pertama tanya nama, lama-lama kirim foto, lama-lama entah apa-apa dia buat, lama-lama berjanji. 6 cara setan menggoda. Bagaimana yang pertama? Fanazratun, pandangan mata. Yang kedua, fasalah fabtisamun, senyuman. Setelah menengok, senyum. Yang ketiga, fasalamun, say hello, hai. Yang keempat, fakalamun, apa kabar. Yang kelima, famau'idun, janjian. Yang keenam, faliqaun, pertemuan. Kalau sudah bertemu tak ada mahram, terjadi apa yang terjadi. Mudah-mudahan terpelihara anak-anak kita ini dari pergaulan bebas. Siapa yang mengontrolnya? Orang tua. Anak-anak muda ini nakal, tapi kenakalan orang tua juga luar biasa. Kalau datang anak muda pakai mobil, silakan bawa. Saya bawa ya Pak, bawa. Kami pulang jam 12 Pak, azan subuh pun tak bawa. Semoga Ustaz diberikan umur panjang yang berkah. Amin. Saya mohon izin menyampaikan tausiah Ustaz melalui tulisan, terutama masalah zikir. Boleh ya Pak Ustaz? Mantap. Ceramah-ceramah ini kalau bisa anak-anak muda kalian tulis ulang balik. Habis itu kalian share. Buatkan grup
grup WhatsApp, kumpulan ceramah Ustadz Somad dalam bentuk tulisan, grup FB, kumpulan ceramah Al-Mukarram fulan, Ustadz kami, kirim semua. Karena banyak orang tak mau mendengar, mau membaca. Banyak orang tak kursus membaca, mau mendengar. Ada orang tak fokus baca, tak fokus dengar, dia mau nengok. Ada orang fokusnya nengok tapi tak mau dengar. Ada orang fokusnya dengar tak mau nengok, MP3. Ada orang tak fokus dengar mau nengok, MP4. Tak mau dengar, tak mau nengok, tulisan. Tulisan tak mau, nengok tak mau, dengar tak mau, campakkan ke laut.